Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Mas Sanewa MTSN 1 Kota Malang. Baik pemirsa, pada podcast kali ini saya kehadiran teman yang luar biasa, teman sahabat dan juga rekan kerja, yaitu sebagai wakil kesiswaan. Beliau adalah Ibu Lailatul Kusdiah atau yang biasa disapa dengan Ibu Leli. Baik, kita sama-sama. Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Umar bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu Leli. Iya. Baik Bu Leli. Jadi gini, sudah banyak yang menanyakan juga mungkin ingin tahu bahwa MTSN 1 Kota Malang juga akan melaksanakan mengadakan PPDBM atau penerimaan peserta didik baru madrasah. Nah, oleh karena itu untuk menambah informasi terkait dengan PPDBM ini, maka di podcast kali ini akan kita kupas tuntas terkait dengan teknisnya, kemudian juga mungkin waktunya dan sebagainya. Oleh karena itu akan kita mulai kepada Bu Leli sebagai wakil kesiswaan dan juga sebagai ketua ya. Ketua PPDB ini kita akan dapat info lengkap dari beliau terkait dengan PPDBM MTSN 1 Kota Malang tahun 2024-2025. Baik Bu Leli, yang pertama ini, pertanyaan pertama, tujuan diadakannya PPDBM ini kira-kira apa sebenarnya? Ya, terima kasih Pak Umar. Ya, PPDBM ini adalah penerimaan peserta didik baru madrasah gitu ya, khususnya di tahun ini yaitu di tahun 2024-2025. Ini adalah agenda tahunan kita gitu ya, di mana memang setiap tahun itu kan kita memang ada siswa yang lulus gitu, khususnya untuk siswa kelas 9. Demikian juga nanti kita akan menerima peserta didik baru, yaitu nanti melalui proses kegiatan di PPDBM ini. Nah, tentunya kegiatan PPDBM ini akan kita laksanakan gitu ya, melihat animo masyarakat yang begitu tertarik untuk masuk madrasah begitu, apalagi di MTSN 1 Kota Malang ini luar biasa sekali, sehingga memang kita perlu untuk mengadakan seleksi begitu. Yang tentunya kegiatan PPDBM ini, dalam seleksi ini tentunya kita ingin menciptakan kesempatan yang adil lah bagi semua lapisan masyarakat begitu, sehingga kita bisa menyeleksi dari keseluruhan yang sudah mendaftar itu, sehingga harapan kita nanti kita bisa bisa mendapatkan input peserta didik itu yang kiranya berkualitas sesuai dengan visi, misi dan program madrasah. Karena ini menjadi langkah awal tentunya, menjadi langkah awal kita bagi madrasah untuk bisa menentukan langkah-langkah kita selanjutnya begitu. Baik Bu Leli. Jadi memang ini terbuka untuk siapapun ya. Tetapi ada syaratnya kan harus ada batas berapa umur dan sebagainya. Baik Bu Leli. Nah, sekarang terkait dengan jalur yang dimunculkan, yang diprogramkan oleh MTS ini terkait dengan PPDBM itu apa saja kira-kira? Iya, jadi ada beberapa jalur Pak Umar terkait dengan PPDBM kita di tahun pelajaran 2024-2025 ini, yaitu yang pertama ada jalur prestasi, Ada jalur prestasi, yaitu beberapa prestasi mulai dari prestasi akademik. Prestasi akademik ini mulai dari peringkat kelas paralel, terus kemudian nanti ada pemenang lomba bidang studi. Kemudian ada prestasi non akademik. Kemudian ada prestasi dari tahfidz gitu. Ini untuk jalur prestasinya ya. Kemudian yang kedua ada jalur yaitu terpadu. Ini khususnya karena posisi kita, tempat kita di madrasah terpadu gitu ya. Jadi ada terpadu yaitu khususnya untuk anak-anak atau calon peserta yang berasal dari Min 1 Kota Malang. Kemudian yang kedua kita ada jalur afiliasi atau kerjasama, yaitu kita khususkan untuk siswa yang berasal dari Min 2 Kota Malang. Baik. Jadi sudah ada beberapa jalur ya. Ya, betul. Ini nanti yang akan mengikuti tahap awal di dalam PPDBM ini. Jadi yang selanjutnya itu ada jalur reguler dan jalur afirmasi gitu ya. Nanti akan kami jelaskan satu persatu jalur-jalur itu nanti seperti apa begitu. Tapi yang untuk yang sekarang kita fokusnya di yang jalur yang awal ya. Iya, benar sekali. Karena memang jalur awal ini ada jalur untuk prestasi, terpadu, dan afiliasi. Baik Bu Leli, sudah ada beberapa jalur yang akan kita bahas sekarang ini, yaitu yang pertama prestasi, terpadu, dan juga afiliasi. Baik, tentu kan masing-masing jalur ada syaratnya kan ya, syaratnya. Benar sekali. Jadi begini, kira-kira untuk persyaratan yang dari jalur prestasi. Nah,
Kira-kira apa syaratnya? Ya, di sini memang ada dua, ada syarat umum. Jadi syarat umum itu memang syarat yang memang diberlakukan untuk semua jalur. Semua begitu. jalur, semua pendaftar ya? Ya, semua pendaftar. Dan yang kedua adalah syarat khusus, yaitu yang terbagi di masing-masing dari setiap jalur. Jalurnya, begitu. Ya, untuk persyaratan umum yang tentunya ini adalah untuk khususnya adalah jelas calon peserta didik ini adalah yang berasal dari MI atau SD kelas 6 di Harus tahun kelas 6 pelajaran iya 2023 Jangan sampai kelas 4 daftar. 2024. Iya, benar Oke. sekali. Kelas Kemudian 6. yang kedua, ya ini memang kita juga mengacu pada Juknis dari Kementerian Agama Republik Indonesia gitu ya. Jadi yang kedua ini adalah terkait dengan usia. Jadi usianya maksimal itu adalah 15 tahun, yaitu pada tanggal 1 Juli 2024. 15 begitu. tahun itu usia maksimal ya. Maksimalnya. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya itu memang harus ada berkas yang harus diupload di dalam pendaftaran itu nanti. Jadi ini sistemnya semuanya online kan ya pendaftarannya? Online, betul sekali. Jadi tidak harus datang ke madrasah, cukup ya, dengan benar menggunakan sekali. online. Ingat online ya. Iya, oke, benar sekali. Ya, Pak Umar, tadi ada beberapa berkas yang harus diupload di sini. Oke, mulai dari foto terbaru begitu dengan background warna merah dengan menggunakan seragam dari madrasah atau sekolah asalnya gitu ya. Kemudian yang kedua lah ini ada rekap nilai. Sekali lagi rekap nilai begitu. Yaitu untuk mata pelajaran matematika, IPA, Bahasa Indonesia, yaitu mulai dari kelas 5 semester 1 dan 2 dan kelas 6 semester 1. Oh, berarti begitu. bukan rapot asli bukan ya? Bukan. Berarti ingat Iya. ya. Jadi bukan rapot asli yang di game tapi adalah rekapan nilai dari mapel Betul. Bahasa Indonesia, matematika, IPA dan juga Tiga itu. Tiga itu. Iya, betul Rekapannya sekali. berarti tentu ada semacam pengesahan dari kepala Benar sekolah sekali. atau kepala madrasahnya gitu ya. Betul sekali. Oke. Dari panitia itu sudah memberikan formnya Oke, gitu ya. iya. Formnya tinggal nanti orang tua atau calon peserta ini bisa langsung mengambil formnya aja begitu, kemudian minta diisikan oleh madrasah atau sekolahnya, termasuk tanda tangan dari kepala sekolah atau kepala madrasahnya. Nanti setelah diunduh atau di-download begitu, kemudian nanti bisa di-upload kembali setelah jadi diisi. begitu Bapak Ibu. Jadi yang di-upload itu bukan rapot aslinya ya, tapi rekapan nilai dari mapel Bahasa Indonesia, IPA, Matematika kelas 5 semester 1, kelas 5 semester 2 dan kelas 6 semester 1 gitu nggih. Benar sekali. Oke. Apalagi Bu Leli? Kemudian ada ya akte kelahiran asli. Jadi ini scan-nya ya, hasil scan-nya dari akte kelahiran. Kemudian ada NISN yang sudah valid gitu ya Pak ya. Sudah ini valid. bisa dicek di mana ini? Sehingga NISN online ini memang bisa dicek nanti di ini ya HTTPS. Oke. Ya, nanti nisn.data.kemdikbud.go.id. Oke. Saya kira ini mudah jadi Google ada kan ya. Iya, cek benar sekali. langsung ketemu insyaallah begitu. Oke. Ya, ketika nggak ada bermasalah, berarti ini dinyatakan NISN ini sudah valid. Sip. Begitu. Oke. Kemudian yang berikutnya ada surat pernyataan keabsahan data dan dokumen. Form ini juga bisa diambil, diunduh di website MTSN 1 Kota Malang. Ya, tinggal ngambil kemudian diisi, diupload kembali begitu. Berarti harus disertai dengan surat pernyataan keabsahan data yang itu bisa di-download di webnya madrasah. Website MTSN 1 Kota Malang. Baik pemirsa, nanti jangan khawatir, nanti di deskripsi bisa dicek ya linknya MTS atau webnya MTS kan ada ya. Nanti bisa dicek di deskripsi. Baik Bu Leli, ini yang pertama kan ya. Jadi ini ada satu lagi Pak Muhammad. Tambahannya apa lagi kira-kira ini? Ini ada ketentuan atau persyaratan umum juga, yaitu terkait dengan surat keterangan kelakuan baik dari madrasah atau sekolah asal. Ini juga sudah ada formnya juga di website MTSN 1 Kota Malang. Tinggal sekali lagi mendownload begitu. Kemudian diisi dan kemudian diupload kembali. Gitu. Jadi pemirsa, nanti beberapa file yang mungkin diperlukan di sini jangan khawatir, sudah ada disiapkan di webnya madrasah, tinggal jenengan download nanti diupload kembali gitu ya. Baik ternyata surat pernyataan, kemudian termasuk dengan surat kelakuan baik sudah ada di web madrasah. Baik, itu Bu Leli yang pertama ya tadi ya. Ini yang baru yang persyaratan umum kan ya, umum untuk semua jalur. Semua jalur atau semua calon pendaftar. Sekarang kita mengerucut Bu Leli ke yang jalur
prestasi akademik. Iya, Nah, iya benar sekali. berarti kan ada yang umum sudah kan ya, sekarang Iya, yang iya. khusus. Nah, ini gimana? Ya, ya. Jadi prestasi akademik ini ada dua, Pak Umar. Gitu ya. Oh, Kita iya, bagi dua, iya, yaitu iya. mulai dari prestasi akademik dari peringkat kelas paralel. Paralel. Iya. Kemudian yang kedua yaitu dari pemenang lomba bidang studi. Oke, oke. Nah, ini nanti untuk persyaratan ada persyaratan khusus, Khusus, begitu. Iya. Yang untuk peringkat kelas paralel gitu ya. Jadi peringkat kelas paralelnya ini diambil dari nilai semester 1 kelas 6. Oh, yang kelas 6 saja. Oke, oke, Jadi, oke. Kelas 6 semester 1 gitu ya. Pada tahun pelajaran 2023-2024. Oke. Ya, itu. Nah, ini apa namanya? Nanti ada beberapa ketentuan tentunya gitu ya. Kita menyesuaikan dengan banyaknya rombel atau rombongan belajar yang ada di sekolah atau MI tersebut gitu ya. oke. Apabila rombongan belajarnya itu 1 sampai 3, maka yang kita ambil paralelnya adalah 1 sampai 5. Oh, oke, Ya, oke. gitu ya. Jadi Oke, sekali oke. lagi yang rombongan belajarnya itu 1 sampai dengan 3 kelas begitu. Maka ini paralelnya kita ambil yaitu paralel yang terbaik 1 sampai dengan paralel yang kelima. 5, oke. Begitu. Jadi jika sekolah tersebut atau MI-nya ada Iya. 3 rombel atau 3 Iya, kelas, iya. maka itu yang di ranking. Yang di ranking pada diambil semuanya. 5 yang terbaik. Betul, Oke, benar oke, oke, sekali. oke. Iya. Itu jika yang hanya 3 rombel. Oke. Iya, Terus benar sekali. ada yang lebih gimana? Nah, ini untuk rombongan belajar yang 4 begitu ya, yang 4 ke lebih atas dari ya. 3, lebih dari 3 gitu, maka kita mengambilnya 1 sampai 10. Oh. Jadi paralel 1 sampai 10. Nggih, itu. Nah, tentunya ini kan membutuhkan surat keterangan gitu ya Oke, dari oke, ya, sekolah ya. atau madrasah asalnya yang ini nanti dibuat secara kolektif. Kolektif ya. Yang Oke, kemudian oke, ini oke. juga ditandatangani oleh kepala madrasah atau kepala sekolah. Oke, oke, Nggih. oke. Nggih, sekali lagi yang perlu diingat ini adalah nilai di kelas 6 semester Semester 1 1, saja ya, oke. yang menunjukkan bahwa dia berada di peringkat paralel. Oke, Begitu. baik-baik. Nggih. Itu untuk yang syarat khususnya jalur Jalur akademik. akademik Oke. di peringkat kelas Peringkat paralel. Benar sekali. Sekarang jalur yang akademik ya prestasi ya, tapi Iya. di lomba bidang studi. Nah, ini kira-kira Iya. apa syarat khususnya Bu Leli? Ya, ini adalah untuk anak-anak yang mendapatkan prestasi di bidang studi ya di lomba bidang studi itu bisa di tingkat kota atau kabupaten, Oke. bisa provinsi, gitu ya, bisa nasional, bisa juga internasional. Oke, Bahkan oke, oke. internasional itu menjadi finalis pun tidak masalah, khusus yang Oke. internasional. Internasionalnya, Ya. oke, iya, iya. Cuman ini Pak Umar ya untuk lombanya khususnya ya ini bukan ini ya lombanya adalah lomba-lomba yang memang gitu diselenggarakan oleh- secara resmi oleh ya, oke. Kemendikbudristek gitu ya. Kemudian lomba yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Iya, 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 Kayak iya, gitu. iya. Atau boleh juga oleh lembaga-lembaga resmi lainnya. Iya. Begitu. Jadi memang harus ada ketentuan itu ya. Jadi lembaga Iya, yang benar resmi seperti BRIN, Betul LIPI, sekali, betul pihak sekali. Kemenang juga Iya, ya Kemenang, seperti itu. iya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu putra putrinya punya yang seperti syarat ini bisa daftar lewat jalur prestasi dari sisi lomba bidang Bidang studi. studi, iya, Oke, benar baik, sekali. baik, baik. Iya, Berarti iya. otomatis membuktikan dengan bentuk sertifikat Betul, yang betul diupload sekali. gitu ya. Iya, ya itu sebagai Oke, buktinya oke. yaitu dengan menyertakan sertifikat nanti yang bisa Iya, diupload iya, gitu. iya, iya, Dan iya. ini kan jadi pertimbangan dan perhitungan juga nanti di dalam penerimaan PPDBM ini. Oke, tapi seandainya saya prestasinya tidak di tahun ini, tapi di tahun ketika dia kelas 5, boleh nggak kira-kira? Ya, bisa Pak Umar. Oh, ya, bisa ya. bisa. Oke, Yang oke. jelas dia masih berada di waktu itu masih berada di SD atau di MI-nya Oke, begitu. oke. Jadi Bapak Ibu, ketika untuk pendaftar yang jalur prestasi akademik dari lomba bidang studi ini, kok anaknya kok dapat juara, tapi ketika kelas 3 ketika kelas 4 atau 5 kan enggak masalah kan ya? Iya, Tetap benar bisa sekali. artinya Bisa, masih berada berarti di bisa MI atau di SD tersebut. Iya, baik, benar baik, sekali. baik, baik. Iya. Ini yang untuk jalur prestasi akademik ya. Iya. Sekarang lanjut Bu Leli yang prestasi non akademik. Iya. Nah, ini. Ini prestasi non akademik. Oke. Ini Pak Umar untuk prestasi non akademik itu memang ini ya ada beberapa prestasi yang memang di situ memang kita batasi Iya, begitu iya, ya. iya, iya. Kita menyesuaikan dengan satu kebutuhan dari madrasah, Oke. kemudian kita menyesuaikan
juga dengan kesiapan kita gitu ya, karena bagaimanapun kita juga memikirkan keberlanjutan dari anak-anak ini, pembinaannya, pelatihannya dan sebagainya. Nanti mulai pembinaannya, nanti bagaimana pelatihannya seperti apa. Nah, sehingga dari ini kita menerima beberapa prestasi non akademik itu beberapa bidang begitu. Jadi mulai dari bidang keagamaan itu ada MTQ, ada MHQ, ada MSQ, kemudian kitab kuning, kemudian Pildacil, kaligrafi. Ini itu yang bidang keagamaan. Karena kita memang sudah menyiapkan untuk pembinaannya di sini. Dimana kalau kita lihat di madrasah itu kan ya ada pembinaan ini ya rutinnya yang terjadwal begitu setiap minggunya, ada juga pembinaan intensif. Ini memang kita siapkan biar nanti Ananda ini bakat minatnya tetap terasah dengan pembinaan-pembinaan yang ada di MTSN 1 Kota Malang begitu. Itu yang bidang keagamaan. Bidang yang berikutnya ya untuk non akademik berikutnya adalah untuk karya dan seni, bidang karya dan seni. Mulai dari solo vokal, kemudian ada musik, ada puisi, kemudian pidato, tari, bisa melukis, vlog gitu, kemudian broadcasting dan menulis. Ini nanti dipersilakan mungkin calon-calon peserta didik yang kiranya punya prestasi di bidang-bidang itu, silakan mungkin bisa mendaftarkan diri di MTSN 1 Kota Malang. Ini yang kedua ya, bidang karya seni dan bidang karya dan seni gitu ya. Baik, sekarang berikutnya Bu Lali, bidang apa lagi? Ya, ada olahraga. Olahraga, gitu ya. Olahraga ini kita nanti bisa menerima untuk calon peserta didik yang memang memiliki prestasi, yaitu khususnya di bidang atletik gitu ya. Kemudian ada bulu tangkis, tenis meja, catur, kemudian ada futsal, sepak bola, basket, bela diri, kemudian juga voli gitu ya. Ini yang bidang olahraga ya. Banyak sekali ini ya. Benar sekali. Karena kita juga akan menyiapkan, Pak War, kita akan menyiapkan kelas khusus memang ini info ya. Kita akan menyiapkan, jadi tidak hanya pembinaan tadi secara rutin dan intensif, karena memang kita kedepannya di tahun ajaran baru ini nanti kita akan menyiapkan kelas khusus memang untuk kelas seni dan kelas olahraga. Itu pemirsa bocorannya bahwa MTS akan membuat kelas program baru. Kan selama ini sudah ada kelas bilingual, olimpiade, tafid, excellent. Sekarang tambah satu lagi, kelas program seni dan olahraga. Wah, untuk apa Bu Lali? Menampung semua bakatnya. Benar sekali, luar biasa. Iya, benar sekali. Nah, tapi Bu Lali, tapi kan ada ini yang olahraga ya. Ada lagi yang terakhir Bu Lali. Terkait dengan bidang teknologi dan IT ya, termasuk di sini adalah riset. Mengingat MTSN 1 Kota Malang ini juga sebagai madrasah riset, Pak War ya. Sehingga kami juga menampung beberapa prestasi dari calon peserta didik ini, yaitu yang ada prestasi di robotik begitu, terus kemudian di coding, di riset atau penelitian itu, termasuk di teknologi rekayasa. Ini yang semua bidang dari non akademik. Ya, dari non akademik. Tapi kan semua prestasinya tetap harus menunjukkan berupa sertifikat. Jangan lupa. Dan itu resmi. Berapapun banyaknya sertifikat itu yang didapatkan, silakan diupload aja. Jadi ketika punya kita lihat semuanya. Upload, punya lebih, semua diupload ya. Akan kita jadikan pertimbangan untuk verifikasi kan ya. Benar. Betul. Jangan ragu-ragu untuk mengupload prestasinya, asalkan sesuai dengan panduan yang ada di edarannya MTS ini kan ya. Saya kira itu lebih menjadi modal dari peserta untuk bisa mengikuti tes di MTS. Baik Bu Lali, ini yang terkait dengan prestasi yang non akademik. Selanjutnya, ini masih ada prestasi tahfidz. Nah, ini seperti apa? Jadi ini ada prestasi khususnya untuk tahfidz. Anak-anak yang punya hafalan Al-Quran gitu ya. Nah, ini khususnya yaitu untuk hafalan minimal 5 juz. Minimal 5 juz gitu ya. Minimal ya. Minimal juz berapa aja silakan gitu ya. Boleh juz 30, kemudian 1 2 3 4. Harus urut kan ya. Enggak harus urut. Yang jelas menunjukkan 5 juz minimalnya gitu ya. Nah, ini nanti yang jelas untuk kita bisa melihat gitu ya, melihat hafalan ini selain nanti menyertakan piagam atau keterangan
teman-teman dari lembaga penyelenggara program tahfidz ini, gitu ya. Nah, ini nanti juga akan ada tes uji tahfidznya. Oh, gitu. Kayak gitu. Iya, iya, yang iya, nanti iya, akan dilaksanakan setelah pelaksanaan tes, setelah pelaksanaan tes psikologi. Oh, begitu. Iya. Jadi untuk yang jalur tahfidz ini satu tadi minimal 5 juz dengan Benar, juz tidak harus urut ya. Iya. Boleh berapapun juznya tidak urut, tidak masalah. Yang kedua harus menyertakan bukti Iya. bahwa memang ada surat resmi bahwa memang si anak tersebut hafal 5 juz atau lebih gitu ya. Iya, benar sekali. Dan nanti setelahnya ketika tahfidz ini, setelah tes psikologi akan ada tes khusus untuk tahfidznya. Iya, benar sekali. Oke. Karena ini nanti otomatis kan calon-calon nanti akan masuk di kelas tahfidz dan bahasa Arab, karena kita sudah menyiapkan itu. Siap, gitu. Iya. Memang di MTS juga ada kelas tahfidz yang akan menampung dan juga membantu untuk mengembangkan anak yang punya kemampuan di bidang tahfidz. Baik, itu yang terkait dengan tahfidz Bu Lali ya. Iya. Sekarang ini yang berarti yang prestasi sudah ya dia? Iya. Oke. Iya. Baik pemirsa, itu adalah gambaran tentang prestasi atau jalur prestasi yang ada di MTS. Lagi-lagi untuk detailnya lihat di deskripsi channel ini, nanti akan ada link yang mengarah kepada webnya madrasah dan juga ada info lebih detail lagi. Baik Bu Leli, sekarang kita masuk ke yang jalur kedua. Iya, benar yaitu sekali. jalur terpadu. Iya, jalur terpadu. Oke. Yaitu khususnya untuk siswa dari Min 1 Kota Malang. Oke. Iya, benar sekali, Ya, Pak. ada syarat yang lebih khusus untuk dari jalur ini? Ya, untuk jalur terpadu ini, syaratnya adalah anak-anak ini memiliki nilai rata-rata minimal 82. 82. Oke. Ya, rata-rata minimal 82 itu untuk 3 mata pelajaran, yaitu IPA, matematika dan bahasa Indonesia. Begitu. Sehingga ini nanti ya seperti sebagaimana yang di di persyaratan tadi juga ya gitu ya, bahwa ini nanti menyertakan rekap nilai rekap nilai yang menunjukkan dari nilai 3 mapel ini, yaitu matematika, IPA, bahasa Indonesia, yaitu mulai dari kelas 5 semester 1 dan 2 dan kelas 6 semester 1. Begitu. Ini khusus yang Min 1 Kota Malang yang terpadu. Min 1 Kota Jadi yang Malang. pasti satu harus anak Min 1 Kota Malang. Benar harus sekali. Di luar itu mungkin belum bisa jalur ini ya. Yang kedua tetap mengikuti syarat umum yang pertama tadi. Iya, benar sekali. Tapi ada juga tambahan yang khusus, yaitu nilai minimal rata-rata adalah 82 untuk 3 mapel matematika, IPA dan bahasa Indonesia. Iya, tentu harus ada surat semacam surat pengantar keterangan dari pihak madrasahnya atau ya seperti itu. Oke Bu Leli. Saya kira itu yang untuk yang Min simple ya, karena memang terpadu dan juga sudah ada keterangan yang detail terkait dengan yang dari Min 1 Kota Malang ini ya. Iya. Nah sekarang mungkin ada tambahan Bu Leli yang terkait dengan Min 1 Kota Malang yang terpadu? Ya, insya Allah cukup itu Pak Umar cukup itu. Nanti ada lagi yaitu yang khusus jalur afiliasi atau jalur kerjasama kita. Ini bagaimana Bu Leli ini? Ada jalur afiliasi khusus tapi Min 2 Kota Malang ya. Benar sekali. Bagaimana ini? Ya, jadi ini dikhususkan untuk calon peserta didik yang berasal dari Min 2 Kota Malang begitu. Syaratnya tidak jauh berbeda sebagaimana di Min 1 Kota Malang gitu ya. Cuma di sini kita mengharapkan bahwa nilai rata-rata minimal 85. Gitu. 85 untuk 3 mata pelajaran itu tadi, yaitu matematika, IPA dan bahasa Indonesia gitu. Ya khususnya di kelas 5 semester 1 dan 2 dan kelas 6 semester 1. Gitu. Jadi itu pemirsa, jadi intinya antara jalur yang terpadu tadi itu Min 1 Kota Malang dan afiliasi itu yang Min 2 Kota Malang itu syaratnya sama, umumnya sama, tapi bedanya sisi nilai. Benar sekali. Kalau Min 1 Kota Malang minimal 82, kalau yang afiliasi minimal adalah 85 untuk 3 mata pelajaran, matematika, IPA dan bahasa Indonesia. Dan tentu sama ya, ada semacam surat pernyataan dari madrasah yang menunjukkan rekap nilainya. Baik. Itu formnya juga sudah ada Pak. Formnya nanti bisa ngambil di websitenya MTSN 1 Kota Malang. Jadi tidak harus membuat sendiri, tinggal download formnya dari linknya MTS, nanti tinggal mengisi, upload kembali. Benar sekali. Nah, terus begini Bu Leli, terkait dengan yang waktu sekarang ya, waktu kan ada agenda-agenda
kapan mulai pendaftaran, kapan harus ada apa namanya untuk tesnya. Nah, nanti biar lebih memperjelas bagaimana beli untuk waktunya. Iya, ya Pak Umar. Jadi ini kita memulai pendaftaran ini yaitu di tanggal 1 sampai dengan 10 Februari ini. Oke, ini yang jalur ini ya, ini jalur khusus untuk jalur yang prestasi ini dan jalur terpadu dan afiliasi. Oke. Gitu. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi tanggal 1 sampai 10 Februari 2024 khusus jalur prestasi, terpadu dan afiliasi. Begitu ya. Oke. Ya. Nah, ini nanti karena memang tadi ada syarat-syarat khusus gitu ya, sehingga otomatis dari calon peserta didik yang sudah mendaftar, kita akan melakukan seleksi administrasinya. Oke. Gitu ya, kita akan lakukan seleksi administrasinya. Jadi mulai awal pendaftaran, nanti kita sudah bergerak itu di tanggal 2 Februari ini nanti kita akan sudah mulai untuk menyeleksi apakah ini lolos verifikasi atau tidak begitu. Ya, dari persyaratan-persyaratan sebagaimana yang sudah ini ya sudah kita sampaikan ini tadi kayak gitu. Sehingga ini nanti di tanggal 13 Februari itu akan ada pengumuman hasil verifikasi. Jadi tanggal 1 sampai 10 pendaftarannya, tanggal 13 akan disampaikan hasil verifikasinya. Nah, dan tanggal untuk tesnya tanggal? Ya, tesnya nanti tanggal 17 sampai dengan 18 Februari. Jadi tesnya tanggal 17 sampai dan 18 Februari. Benar sekali. Baik. Jadi 17 itu untuk tes akademik, gitu Pak Umar. Jadi untuk tes akademik ini yang kita teskan yaitu dari mapel IPA, terus kemudian ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada bahasa Inggris. Oke, bahasa internasional ya. Iya. Jadi mungkin bisa disiapkan mulai awal ini yang mau mendaftar di MTS bahwa untuk yang diujikan bidangnya adalah ada matematika, ada IPA, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Bisa untuk disiapkan mulai sekarang untuk tesnya tersebut. Nah, tapi Bu Leli, misalkan ada yang tes kok enggak bisa hadir, apakah ada tes susulan kira-kira? Iya, mohon maaf Pak Umar, ini enggak ada susulan nanti gitu ya. Iya, enggak ada susulan. Ya, baik tes akademik maupun tes psikologi. Jadi nanti di tanggal 18-nya di hari Minggu itu ada tes psikologi. Oke. Gitu ya. Loh, tapi untuk tes psikologi nanti untuk apa? Biayanya? Iya. Bagaimana ini? Oh iya, benar sekali Pak Umar. Jadi untuk pembiayaan di dalam kegiatan PPDBM ini sebenarnya gratis 0 rupiah, Pak Umar. Ini yang perlu diingat oleh pemirsa. MTSN 1 Kota Malang untuk PPDBM 0 rupiah gratis ya, jangan sampai salah memahami. 0 rupiah gratis. Iya, benar sekali. 0 rupiah. Nah, ini khususnya untuk tes psikologi Pak Umar ya, karena kita kerjasama dengan pihak rekanan ini. Untuk tes psikologi khusus tes ini memang ada pembiayaan, yaitu sebesar 100.000. Ini pembiayaannya atau pembayarannya bukan ke madrasah, sekali lagi bukan ke madrasah, tapi nanti silakan dibayarkan ke penyelenggara tes psikologi. Gitu. Berarti nanti pastinya ketika yang daftar di sini kemudian lolos verifikasi, kan juga ada info-info kan ya. Di sini lo bayarnya, ini rekeningnya ada kan ya. Benar sekali. Jadi pendaftar jangan ragu-ragu, loh kemana bayarnya. Nanti ketika terdaftar dan verifikasi akan dapat informasi lengkap di situ ya. Benar sekali. Jadi langsung menyerahkannya ke pihak penyelenggara tes psikologi. Begitu. Nanti untuk pengumuman Pak Umar, nanti pengumuman peserta didik gitu ya. Untuk jalur prestasi, terpadu dan afiliasi ini nanti akan kita umumkan di tanggal 26 Februari. Pengumuman kita juga secara online. Nanti ada di website madrasah. Sekali lagi ada di website madrasah. Sekaligus insya Allah nanti akan kita pampang juga di MTSN 1 Kota Malang. Begitu. Jadi pendaftarannya online, pengumuman juga. Sekarang tesnya Bu Leli. Tesnya ini online atau bagaimana tesnya? Nanti tesnya untuk soalnya itu memang hard ya gitu ya. Berarti masih pakai kertas soalnya ya. Untuk soal masih pakai kertas, tapi ini nanti untuk pengerjaan itu nanti memang menggunakan HP, ada mode HP. Memindahkan jawaban. Memindahkan jawaban itu di mode HP-nya. Berarti nanti para pendaftar itu diharapkan membawa handphone tapi itu bukan untuk membaca soal, karena soal akan berupa kertas dibaca,
nanti benar jawabannya dipindahkan ke link yang ada disiapkan dan bisa diisi lewat HP tersebut. Iya, benar sekali. Oke. Iya, benar sekali. Jadi nanti ketika ada yang mau mendaftar, kok saya kok belum punya HP ya, mungkin bisa pinjam dulu kan. Iya, Syukur-syukur malah bisa beli, malah alhamdulillah kan ya, seperti itu. Iya, rezekinya pendaftar kan ya. Baik. Iya. Okay. Baik Bu Lali, mungkin sebagai yang penutup ini, apakah masih ada tambahan lagi terkait dengan yang jalur ini? Iya, untuk anak-anakku semuanya calon peserta didik sebenarnya nggak perlu khawatir gitu ya. Kita memang sudah menyiapkan banyak jalur di sini. Ya, memang selain jalur prestasi tadi dengan segala prestasinya gitu ya, baik akademik, non akademik, tahfidz dan sebagainya itu. Nah, untuk anak-anakku semuanya calon peserta didik ketika kemudian tidak ada prestasi sama sekali gitu ya. Nah, ini nggak usah khawatir. Betul, nanti bisa mengikuti di jalur reguler gitu. Tapi ya. untuk info detailnya kita bahas berikutnya aja ya. Oke, biar fokus ke sini ya. Benar. Oke. Jadi begitu Lili, ada lagi tambahnya? Ya, terima kasih Pak. Insya Allah seperti itu gitu ya. Nanti ketika ada hal-hal yang tidak bisa dipahami nanti bisa kontak ke admin kita atau ke PTSP MTSN 1 Kota Malang. Di web madrasah sudah ada admin, infonya ada ya, kontak person ada ya. Sudah ada. Ya, nanti bisa dilihat di situ. Oke, jadi yang perlu diingat adalah satu, jalur prestasi terpadu dan afiliasi mulai pendaftaran 1 sampai tanggal 10 Februari. Pendaftaran bagaimana? Secara online ya, secara online. Tesnya bagaimana? Nanti juga online ya. Pengumumannya juga online, tapi juga di madrasah juga bisa dilihat hasilnya, bisa dipampang di sini kan ya, seperti itu. Nah, sekarang berarti tapi anak-anak untuk yang mau tes perlu nggak membawa alat tulis Bu Lali? Iya, tetap membawa gitu ya, karena pasti nanti akan ada tanda tangan dan sebagainya, daftar kehadiran begitu. Jadi saya kira untuk tambahan peralatan selain tadi membawa yang harus ada ini adalah handphonenya itu, HP-nya. Kemudian yang kedua ada mungkin pensil atau pulpen lah untuk ketika daftar hadir dan sebagainya begitu ya. Baik Bu Lali. Saya kira ini baik pemirsa, itulah info terkait dengan jalur yang pertama ini, jalur prestasi terpadu dan juga afiliasi. Jangan lupa untuk info lengkapnya, detailnya lihat di deskripsi ya. Kita isikan juga linknya madrasah dan nanti akan ada info lengkap detail termasuk admin yang akan memberikan info jika ada sebuah pertanyaan begitu ya. Baik Bu Lali, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Umar, saya juga terima kasih banyak. Ini kita bertujuan untuk membantu mungkin pemirsa yang ingin daftar. Benar sekali. Dapat info langsung kan enak gitu kan ya. Iya, benar sekali. Terkadang kalau baca masih ini bagaimana ya. Ada yang khawatir keliru kan ya. Makanya ini kita sampaikan dengan begini untuk membantu para calon pendaftar. Baik, pemirsa, demikian podcast kita untuk siang hari ini, pada hari ini terkait dengan PPDB. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi pada podcast berikutnya. Akan kita lanjut ke jalur yang reguler. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.